Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. PSHT Jaya, PSHT jaya, PSHT jaya. Korlap satu komando. Baik, luar biasa. Alhamdulillah di kesempatan siang yang penuh berkah ini, atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama dapat hadir dalam suatu suasana penuh dengan kekeluargaan, dalam suatu kebersamaan yang begitu luar biasa, dan tentunya merupakan suatu anugerah bagi kita bersama, karena di kesempatan siang hari ini kita bisa bersama hadir ya. Ini bisa dikatakan kita cakup bareng ya Mas ya. Betul. Oke, dan tentunya alhamdulillah selamat siang juga kami sampaikan kepada yang sudah hadir di sini. Ya, selamat datang kami sampaikan kepada Ketua Cabang PSHT Magetan. Kali sudah hadir ada Bapak Kang Mas ya, Kang Mas Dr. Senanang Budi Setiaji Magister Pendidikan, dan juga telah hadir bersama kita ada Mas Zakaria yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Magetan dan juga sekaligus pendiri Korlap Persaudaraan Setia Hati Terati. betul sekali, dan juga di sebelahnya Mas Puji ya, nun jauh di sana. Selamat siang Mas. Ada Mas siapa Mas? Ada Mas Manto, sesepuh Korlap Cabang Magetan. Iya, selamat siang Mas Manto, luar biasa. Dan juga di sebelah saya nih ada Punggawa. Siapa sih ya kenal beliau? Ada siapa Mas? Mas Sang Agus terkenal. Iya, ada selamat Mas datang Mas Sang Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya adapun tema kita di siang hari ini adalah menangkal hoax Korlap ya, untuk perusak PAM Pendopo Agung Maju nomor 10 yang beberapa saat lalu kita akan film di sini juga. Sebelumnya Mas ya, kita sampaikan dulu selamat dan sukses atas terselenggaranya rapat luhur yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2021 ya, yang bertempat di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Magetan. Tepuk tangan atas keberhasilan dan kesuksesan Parluk 2021. Ya, sekali lagi kami sampaikan selamat dan sukses. Magetan bisa menyelenggarakan Parluh dengan aman, damai, dan semoga hasil Parluh ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Iya, nah ini menarik sekali Mas ya. Apalagi di masa seperti ini suatu prestasi yang menurut saya sangat membanggakan sekali ya, bahkan bukan menurut saya saja, tapi juga diakui nih ya oleh semuanya, merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Karena apa? Karena parapatan luhur bisa terselenggara dengan sukses, lancar, dan alhamdulillah tidak ada kendala suatu apapun. Nah, amin. Dan Mas Puji, iya, jadi kalau kita ngobrolin masalah Padepokan ini ya, tentang Padepokan tentunya, kalau kita berbicara unsur Padepokan, ada yang namanya pengurus, kemudian ada anggota, dan yang tak kalah penting juga ya, ada yang namanya Korlap. Dan kalau tadi kita sudah berbicara dengan Mas Tanang, boleh dong kita geser ke Mas Zakaria. Nah Mas mohon izin Mas Zakaria, kira-kira peran Korlap PSHT Cabang Magetan seperti apa sih Mas? Kok bisa begitu solid? Alhamdulillah ini. Monggo mungkin bisa disampaikan peran Korlap PSHT Cabang Magetan. Oke, terima kasih. Peran warga PSHT di Magetan bisa seperti ini. Pertama ya karena kita bisa menjalani ajaran di PSHT itu yang menurutku adalah persaudaraan. Jadi dulu-dulu di Magetan itu bisa membuktikan apa arti itu persaudaraan, bukan hanya di bibir. Makanya alhamdulillah faktanya di Magetan ini bupatinya ya warga Esa Trate, wakil bupatinya warga Esa Trate, ketua DPR-nya warga Esa Trate, dan anggota-anggota DPRD bisa 70% dari warga Esa Trate. Belum dari kepala-kepala dinas dan lurah-lurah banyak sekali. Itu membuktikan bahwa ini Esa Trate ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Faktanya seperti itu. Saya tidak bisa banyak ngomong, tapi faktanya seperti itu. Nah,
Dan di Magetan ini alhamdulillah kita hanya setingkat cabang, ya nyun sewu, dari dulu hanya setingkat cabang, tapi ya bisa berbuat seperti ini. Padepokannya begitu megah, ranting-ranting sudah banyak yang punya padepokan. Nah, di cabang lain kalau tidak punya padepokan, ada apa? Itu berarti kan ada pertanyaan besar di belakang itu. Karena apa? Toh kita sistemnya sama. Di Esa Trate sistemnya sama. Artinya uang masuk ya lewat pengesahan dan sebagainya. Kalau cabang lain tidak punya padepokan, terutama yang cabang besar setingkat Kabupaten Magetan dan sekitar Madiun, itu menurut saya perlu dipertanyakan kejujurannya. Terima kasih. Amin. Oke, untuk Mas Puji mungkin silakan ada yang mau ditanya kepada narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih Mbak Widya. Sama-sama. Ya, sebenarnya saya juga menunggu kesempatan untuk diberikan kepada saya karena di depan ini beliaunya ini sangat luar biasa, dan mungkin ini juga nanti bisa mewakili dari kadang persaudaraan Setia Hati Trate yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan apa yang sudah terjadi selama ini. Ngaten. Iya. Nah, ini mohon izin Mbak Widya, saya ingin bertanya kepada beliau Mas Jakaria. Mohon izin Mas Jakaria, selamat sore. Selamat sore. Oke. Niki saya mewakili pertanyaan dari dulur-dulur sedunia, katakan seperti itu. Panjenengan termasuk salah satu sesepuh dan juga pendiri Korlap. Apakah Korlap itu dan apa yang mendasari panjenengan mendirikan Korlap? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya monggo kita tetap untuk semangat. PSHT Jaya, PSHT Jaya, PSHT Jaya. Korlap Satu komando. semangat. Kita jadi Korlap harus selalu semangat. Karena apa? Itu ajarannya Esa Trate. Urip ora njaluk, mati ora ndapane. Berarti kita harus selalu semangat. Duit ya semangat, ora duit ya semangat. Itu Korlap. Jadi sejarahnya gini Mas Puji. Korlap itu berdiri tahun 2000. Tahun 2000-an. Tapi waktu itu belum ada namanya Korlap. Ya hanya waktu itu ya karena sebelum tahun 2000, tahun 95-an itu jujur, saya waktu itu pulang dari Arab Saudi, kerja di sana pulang, terus saya melihat perkembangan Esa Trate agak kacau. Faktanya apa? Faktanya itu di Madiun, waktu itu 17 Agustus pasti ada karnaval keliling dari seluruh perguruan. Dari Esa Trate sudah enggak ada yang keluar. Padahal dari organisasi lain ribuan. Akhirnya saya sakit hati, bukan sakit hati untuk tujuan yang negatif. Saya sakit hati karena kenapa ini Esa Trate kok seperti ini sekarang. Nah itulah akhirnya saya turun gunung mengumpulkan dulur-dulur warga-warga di sekitar Kecamatan Takeran dulu. Saya kasih motivasi, kita sebagai warga Esa Trate, kita latihan mati-matian 2 tahun, 3 tahun, masa kita nggak punya semangat seperti ini. Akhirnya ya pertama kali kita mengadakan karnaval ikut di Madiun, hanya Kecamatan Takeran, Kecamatan Bundo, Kecamatan Goranggareng dan Kecamatan Lembean, karena waktu itu masih lokal sekali. Akhirnya kita ikut karnaval di Madiun. Nah itulah semangat dulu-dulu akhirnya mulai tumbuh. Terus tahun 2000-an internal kita di antara dulur-dulur lapangan itu nyun sewu karena nggak ada yang mengkoordinir. Setiap ada keramaian, dangdut, apa-apa itu sering terjadi bentrok antar desa, antar kecamatan karena tidak kenal. Akhirnya saya mengumpulkan dulur-dulur dari senior-senior per kecamatan, saya kumpulkan untuk secara internal kita harus rukun. Kalau adik kita ada pertengkaran antar desa, harus yang tua turun untuk mendamaikan. Secara eksternal, siapapun warga Esa Trate kalau ada yang menganiaya, ada yang menzalimi, kita harus bantu sepenuhnya. Itu tahun 2000.
Jadi nyun sewu dulur-dulur, korlap tidak ada sangkut pautnya dengan perpecahan SHTRAT. Mohon dimengerti. Ini beda sekali. Jadi perpecahan SHTRAT itu antara Parluh yang diadakan tahun 2016 dan ada sebagian yang tidak puas sehingga mengadakan Parluh sendiri tahun 2017. Korlap tidak ada peran sama sekali. Tapi Korlap berpihak pada yang benar. Karena secara ADART yang benar adalah yang dipimpin oleh Mas Taufik. Nah, karena itulah Korlap berpihak pada yang benar itu. Makanya Korlap selamanya saya harapkan kita bukan berpihak pada ketua umumnya, tapi kita berpihak pada PSHT yang sah, yang benar. Benar sesuai ajaran SHTRAT dan ADART SHTRAT. Nah, kenapa kita Korlap sekitar tahun 2014 kita ikut meluruskan karena PSHTRAT waktu itu yang dipimpin oleh almarhum Mas Tarmaji itu mubes atau Parluh terakhir tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Berarti itu sudah melanggar ADART itu sendiri. ADART yang kita percaya sendiri. Karena di dalam ADART mulai tahun 1951 mulai pertama ADART dibuat itu setiap 5 tahun harus mengadakan mubes atau Parluh. Nah, mulai tahun 2000 sampai 2014 tidak ada mubes. Itulah Korlap berjalan untuk mengingatkan agar mengadakan mubes. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada. Terima kasih. Terima kasih Mas Zakaria. Begitu gamblang Mbak Widya penjelasan beliau. Jadi Korlap itu berdiri atas nama persaudaraan. Sesuai dengan cita-cita luhur persaudaraan, setia hati terhati. Selalu menjaga rasa persaudaraan. Untuk selalu melindungi dan selalu menjaga kerukunan melalui persaudaraan. Sekali lagi terima kasih Mas Zakaria. Kemudian begini Mas Zakaria, seiring berjalannya waktu Korlap itu berkembang. Teman-teman yang berada di lapangan itu selalu berpikir untuk hal-hal yang positif demi kemajuan organisasi persaudaraan sejati terhati. Mohon maaf Mas Zakaria. Korlap bersama-sama sedulur kadang persaudaraan sejati terhati pada beberapa tahun yang lalu mengadakan demo di Padepokan Agung Magetan, di Padepokan Agung Madiun, mohon maaf, terutama kepada pengurus pada waktu itu, yang pada waktu itu Mas almarhum Mas Tarmaji. Mohon dijelaskan terkait apa peristiwa itu, kok sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya ceritakan apa adanya. Sebelum saya ngomong, saya akan bersumpah demi Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Saya tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Jadi demo itu terjadi karena kita dalam memperingatkan kepada almarhum Mas Taji tidak digubris. Tidak digubris sama sekali karena saya dan teman-teman bukan pengurus dari PSHT. Karena apa? Dari seluruh pengurus cabang atau pengurus ranting se-Indonesia, nyatanya tidak ada yang mau mengingatkan pada Mas Tarmaji. Padahal dalam sumpah kita bersama setiap kita mau disahkan, mau dikeceri, pasti kita sumpah bersama. Kita saling hormat menghormat. Itu pesan dari pendiri PSHT. Kalau orang, para pengurus atau kita mau menjalankan saling hormat menghormati, kita saling diingatkan. Alhamdulillah, insya Allah perjalanan kita akan selalu lurus. Saya mengingatkan kepada Mas Tarmaji, almarhum Mas Tarmaji untuk mengadakan Parluh. Saya malah dipecat dari PSHT. Monggo dinilai mana yang benar, mana yang salah. Saya mulai disahkan tahun 879 sampai sekarang belum pernah merugikan PSHT.
dalam segi fisik. Saya tidak pernah membawa lari uang SHTRAT. Kok dipecat? Lah para yang mungkin sebagian saudara yang tidak jelas keuangannya, nggak dapat saksi apa-apa. Ini kan terbalik. Inilah SHTRAT. Makanya kalau SHTRAT sekarang jadi kacau, itu sejak dulu. Dari busuk dari dalam. Bahkan Nyun Sewu, saya waktu di Padepokan Madiun dengan almarhum Mas Tarmaji, saya pernah ngomong, Mas Tarmaji, jenengan dengarkan. Kalau tujuan saya, gerakan saya ini nanti waktu itu tahun 2013-2014, kalau gerakan saya ada kepentingan pribadi saya, sedikit pun umur saya nggak panjang. Ini nggak main-main Mas, itu di Padepokan Agung Madiun. Saya yakin kalau saya ada tujuan pribadi, saya harus dibungkus mori. Betul itu. Inilah SHTRAT. Makanya jangan main-main dengan SHTRAT. Karena apa? Kita disumpah bersama. Dan sumpah itu ya kita sendiri yang akan merasakan kalau kita melanggar. Ya, kembali lagi pada itu tadi ya. Demo itu karena kita mengingatkan tidak digubris, akhirnya terjadilah akumulasi dari beberapa warga itu mengadakan demo itu. Jadi itulah Mas Puji yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menambah sedikit apa yang disampaikan oleh senior saya Mas Zakaria. Jadi Mas Zakaria pun saya baru kali ini Mas Zakaria meneteskan air mata walaupun tidak banyak. Baru kali ini selama saya kenal dengan Mas Zakaria. Itu berarti Mas Zakaria ini memang lahir batin betul. Apa yang disampaikan itu sama dengan hatinya. Yang jelas pada waktu itu saya juga ikut di belakangnya. Dari mulai awal berdirinya Korlap sampai sekarang pun saya tetap di sampingnya Mas Zakaria. Jadi prosesnya dari mulai awal sampai Z saya tahu. Jadi pada waktu itu di Padepokan saya juga ikut. Mas Nanang juga pas pada waktu itu juga dapat undangan ya Mas Nanang ya. Ketua cabang dari Magetan juga mendapat undangan pada waktu itu. Pada waktu itu memang agak memanas sedikit. Yang jelas utama yang paling pokok dengarkan semuanya yang hadir di sini dan di seluruh dunia. Intinya Korlap ini hanya pengen almarhum ini mengadakan mubas. Itu saja yang pertama. Pokok yang pertama itu. Tidak kepengen merebut Padepokan. Ini yang di medsos banyak sekali yang disampaikan. Korlap ingin merebut Padepokan Agung Madiun. Itu tidak benar. Yang jelas Korlap ini akan menyatukan ingin usul saran ke almarhum hanya untuk diadakan mubas. Itu saja. Akhirnya merambah kemana-mana. Saya kira sedikit tambahan saya seperti itu. Yang paling pokok utama adalah Korlap ini berdiri adalah untuk mempersatukan persaudaraan setia hati terate. Itu terima kasih Mas. Terima kasih Mas Zakaria, Mas Manto yang telah memberikan pencerahan merinding luar biasa Mbak Widya. Apa yang dijelaskan oleh beliau. Masya Allah, sampai saat ini bulu kuduk saya masih berdiri. Begitu mulia sekali apa yang menjadi tujuan dari dulur-dulur Korlap dan kadang-kadang PSHT pada waktu itu. Intinya ingin meluruskan apa yang salah pada tatanan organisasi. Masya Allah, saya merinding Mbak Widya. Betul sekali dan juga selaras ya. Dimana bijak di situ kebenaran harus ditegakkan. Selalu untuk teman-teman Korlap dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk menyuarakan suatu kebenaran dengan tentunya memegang teguh budi pekerti dan juga etika-etika yang telah diajarkan di ajaran PSHT. Jadi kita tetap harus menjunjung kebenaran Mas, etika tetap harus dijaga, luar biasa sekali. Dan ini kalau boleh sedikit tanya ya Mas ya, kira-kira
action nyata Korlap ini di masyarakat apa? Mungkin bisa Sang Agus menjelaskan kepada kita semua di sini. Silakan. Terima kasih. PSHT Jaya, PSHT Jaya, PSHT Jaya, Korlap satu komando. Ya, terima kasih Mbak Widya. Tentunya tadi secara organisatoris bagaimana PSHT sudah diterangkan sama Mas Nanang, Mas Zakaria, dan Gus Manto. Tentunya kami akan sedikit memberikan tambahan. Bagaimana action daripada keanggotaan Korlap yang selama ini berada di Nusantara. Tentunya kami juga merekap secara edukasi bagaimana Korlap bergerak, bertindak, dan melaksanakan. Tentunya mulai dari tahun 2000 saya selalu bersinergi dengan Mas Zakaria. Waktu itu belum pakai kaos Korlap, baru rapat ke rumah teman, rumah sahabat, bahkan rumah saya di Gambiran juga untuk momentum rapat-rapat Korlap di tahun 2001 awal. Ini juga bagian dari kita bergerakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Korlap banyak action tentunya bagaimana baksos kita laksanakan. Dan ini dilaksanakan bukan 1-2 tahun, saudara-saudara semua. Tahun 2002 kita sudah action, 2003 action, sampai sekarang action berapa ribu kali kita action. Tentunya dalam bakti sosial. Di tahun kemarin ada gempa di Jogja, luar biasa. Korlap berangkat ke sana pakai 3 truk, bahkan pengawalan dari Satuan Pol PP karena mendukung kegiatan Korlap untuk bakti sosial yang ada gempa di Jogja. Korlap satu komando. Dana dari siapa? Tentunya donasi dari pihak-pihak terkait, dari teman-teman yang punya giat, punya manfaat, jerih payahnya rumah tangga ditinggalkan untuk bakti sosial, meningkatkan kebersamaan bahwa kita seorang warga Indonesia yang baik dan benar. Kan begitu saudara semua. Selanjutnya ada gempa lagi di Pacitan, musibah di mana, selalu kita berjuang bersama. Contoh yang kita lihat setiap hari di akhir-akhir tahun ini, bagaimana saudara kita yang tua sampai yang remaja melakukan aksi di jalan-jalan, melakukan satu pergerakan di jalan-jalan. Manfaatnya apa? Mencari donasi sehingga saudara-saudara kita yang mempunyai musibah bisa tertolong atau kita bisa bantu sekedar bagaimana kita membuktikan itu saudara semua. Selanjutnya ada yang lebih prihatin kembali bagaimana saudara kita menjalani atau mendapatkan suatu musibah. Saya yakin saudara-saudara kita Korlap masih terjaring dalam hati nurani yang sangat dalam, masih memperhatikan bagaimana saudara kita yang kurang beruntung mendapatkan atau dapat musibah. Selalu kita bergerak dan bergerak. Betul saudara semua? Sampai sekarang masih kita laksanakan. Bagaimana donasi itu bisa terwujud dengan penetapan bendahara Korlap yang sampai sekarang sampai bendahara Nusantara ada. Ini adalah kewajiban kita untuk membantu sesama umat, sesama anggota PSHT dan semua anggota Korlap yang ada di Nusantara ini. Kami mulai dari tahun 2000 sudah sinergi dengan saudara kita Zakaria. Saya selalu mendampingi. Saya memantau dengan hati saya sendiri, sangat luar biasa, sangat bijak, sangat rohani. Bagaimana kita memberikan suatu mufakat, edukasi, menjadikan panutan sehingga saudara Zakaria sampai detik ini masih duduk di hadapan saudara semua saudara. Ini bagian daripada moral kita. Mari kita bangkit kembali untuk mewujudkan bakti sosial kita tingkatkan untuk kebersamaan. PSHT Jaya, PSHT Jaya, PSHT Jaya, Korlap satu komando. Terima kasih, itu tambahan dari kami. Mudah-mudahan sangat edukasi untuk kita bersama. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Sang Agus baru saja tadi, dan juga tanpa patah mengatakan ya, tak kenal maka tak sangka. Dan alhamdulillah melalui medik kesempatan siang hari ini kita bisa mengenal lebih dekat apa dan bagaimana peran atau kiprah Korlap di Nusantara ini ya Mas Tuji ya, bahkan luar biasa sekali. Jadi tentunya ada sekarang sudah
kan seperti apa sih Korlap. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh mas-mas kita semua di sini. Oke, Mas Puji, ini juga banyak juga ya Mas ya. Jadi ini saya berbicara fakta yang ada ya Mas ya, mohon izin. Yang namanya suatu pergerakan, saya yakin sekali pasti ada pro kontra, ada isu-isu yang beredar, Betul. bahkan ada propaganda yang beredar di masyarakat untuk menjatuhkan suatu pergerakan tersebut ya. Jadi sebagus apapun namanya pergerakan, itu pasti konsekuensinya seperti itu. Tentunya Mas Zakaria di Dewan sangat paham sekali akan hal ini ya Mas ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, bagaimana menurut Mas Zakaria dan juga Gus Manto, ini kan banyak sekali beredar isu-isu miring, fitnah bahkan hoax mengenai Korlap. Monggo mungkin bisa disampaikan, dan sekaligus Mas mohon pesannya kepada saudara-saudara Korlap dimanapun Anda berada apabila mengalami kasus yang sama seperti Korlap di Magetan. Silahkan. Terima kasih. Ini jadi kita Korlap itu bahasa yang terkenal. Korlap ora pengen diarani, ora pengen diakoni. Artinya apa? Itulah ajaran Eksatrate. Jadi kita berbuat baik, menolong orang lain, tidak perlu ingin dihormati. Untuk apa? Ya, cukuplah Tuhan yang mencatat. Kita tidak usah ikut-ikut memfitnah orang lain. Kita difitnah kayak apapun, tidak ada masalah. Karena apa? Kita punya sifat satrio. Pemfitnah itu adalah sifatnya sengkuni, dan itu bisa dibuktikan. Saya tidak pernah memfitnah siapapun. Saya tidak pernah memfitnah siapapun. Karena apa? Itu bukan ajaran Eksatrate. Kembali lagi, kita sebagai warga Eksatrate, kita punya dasar. Jadi organisasi ini Eksatrate kita tahu semua, ini organisasi bela diri yang punya dasar budi luhur. Bayangkan, Nabi Muhammad diturunkan di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Sudah sangat sejalan dengan tujuan PSAT. Maka dari itu dengan adanya medsos yang nggak karu-karuan, ya, saya sendiri difitnah mungkin sudah berpuluh ribu kali. Saya ya alhamdulillah saya masih seger waras seperti ini. Nah, ya, artinya apa? Ya kita dulur-dulur Korlap semua. Kita apa yang disampaikan Mas Agus, mari kita terus berjuang untuk kebaikan. Eksatrate ini sebagai ladang untuk nandur kebencian, untuk kita dan untuk masa depan dan untuk anak cucu kita. Jadi bagi dulur-dulur Korlap dimanapun berada, tidak usah kita memfitnah orang-orang yang memfitnah kita. Karena apa? Orang yang memfitnah kita, ya itu tadi jiwanya jiwa pengecut. Jadi itu bisa dibuktikan. Enggak ono juara nasional tukang fitnah, enggak ada. Ada tapi pesilat lidah. Nek silat lidah pintere ra karuan. Tapi nek kon silat tenanan melayu dhisik dhewe. Itu faktanya banyak. Nah, termasuk nyuwun sewu ya, Korlap sejak apa yang tadi kan Mas Agus, sejak gempa Jogja tahun berapa saya lupa, kita sudah mengadakan gerakan sosial menyumbang ke sana. Alhamdulillah bisa mengumpulkan sembako dan bahkan 2 truk. Kita dikawal oleh Polres Magetan. Gempa bumi Pacitan kita ke sana. Gempa bumi Nusa Tenggara Barat kita kirim ke sana, dan masih banyak lagi. Termasuk sampai detik ini dulur-dulur masih mencari sumbangan untuk banjir bandang di Batu Malang. Nah itu alhamdulillah. Itulah jiwanya orang Eksatrate. Karena apa? Nah, menjauh Eyang Harjo Utomo itu beliau rela mati demi bangsanya. Ya, saya udah kalau melihat ini nangis saya. Marilah kita kembali. Eyang Harjo Utomo, mereka berjuang rela mati demi bangsanya. Monggo kita lihat semua. Ya, semoga kita semua bisa meniru jiwa langkah dari Eyang Harjo Utomo ini. Oke? Ya, biarpun kita dikatakan orang jalanan, tidak apa-apa, itu hanya fisik, hanya jobon. Tapi hati kita Tuhan yang Maha Tahu. Banyak orang yang sok pakaian necis,
pakaian bersih, tapi nyatanya hatinya penipu. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi korlap cara bahasane Mas Gelo, tampangnya preman tapi hatinya mulia. Ya monggo kita laksanakan, insya Allah bisa. Bisa apa betul? Bisa. Nah, dan kita sudah terbukti. Ya, mulai tahun 2000 berdirinya korlap sampai sekarang 2021, korlap tetap pada rel yang benar. Bahkan banyak yang mau menggunakan korlap untuk kepentingan politik, kepentingan pribadi, pasti mental sendiri. Korlap tetap seperti ini. Gitu nyatanya. Saya yang dikatakan mau menggunakan korlap untuk politik, saya tidak pernah ngomong politik, mengajak politik di area SHTRATE maupun korlap. Soal jabatan, rezeki, Tuhan sudah mengatur. Jangan khawatir. Selama kita berjuang di SHTRATE dengan tulus ikhlas, wis dihitung sendiri kali Gusti Allah balasannya. Sebaliknya, kalau kita berjuang di SHTRATE hanya mencari sesuatu, entah itu rupiah, Tuhan juga tidak akan membiarkan. Itu prinsip kita sebagai korlap. Terima kasih.